kepada Teh Putri atau Teh Lydia selaku MC. Selamat sore Ibu Bapak, Akang Teteh dan rekan-rekan semuanya. Sebelum dimulai acara, Ibu Akang bisa menyalakan videonya dan meng-off-kan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semua. Yang terhormat kepada Bapak Kapolsek Kiara Condong, yang terhormat kepada Bapak Lurah Kebun Rianti, yang kami hormati Bapak RW 11 beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu-Ibu PKK RW 11, yang kami hormati narasumber Bapak Andi dan Ibu Asrini, yang kami hormati Ketua Karang Taruna RW 11, yang kami hormati Ketua Pelaksana. Yang pertama ada dari Bapak Andi. Dia datang dan dalam diskusi akun Instagramnya bersama apa Jennifer Esmer, itu channelnya Hati AA dan sangat simpel, nomor teleponnya 0813 210 567. Yang kedua ada narasumber dari Ibu Asrini. Dari Ibu Asrini Kristianawati, sarjana ekonomi magister manajemen. Saya akan membacakan data diri tentang beliau. Beliau adalah salah satu istri yang bekerja menjadi staf akuntansi dosen di salah satu sekolah tinggi dan juga mempunyai usaha di bidang fotografer dan videografer. Dan sekarang sedang tertarik mendalami bagaimana menjadi seseorang yang sukses dan berbagai kesempatan dengan menjadikan makanan sebagai orang. Prestasi yang sudah diraih yang pertama menjadi karyawan teladan di situs Dharma Husada, yang kedua ada menjadi lebih sehat. Informasi kontak ponsel 0856 230 6199 atau 0812 1433 2345. Emailnya asrini.gmail.com. Instagramnya asrini15 atau fotologi_chicken atau 2alphafoto_studio. Selanjutnya ada mempunyai YouTube channelnya bernama Hati AA dan Sehat Simpel. Facebooknya ada Asrini Kristianawati. Alamatnya berada di Jalan PSN Dalam 2 nomor 84 Street 134A Bandung. Kemampuan dasar beliau yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada model pengkajian, yang ketiga ada akuntansi, yang keempat ada kewirausahaan. Pengalaman kerja beliau yang pertama ada staf akuntansi dan dosen situs Dharma Husada Bandung dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Yang pertama ada staf akuntansi menjalankan prosedur akuntansi, yang kedua ada mempersiapkan laporan keuangan, yang ketiga ada dosen mata kuliah kewirausahaan dan manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada CEO 2alphafoto dan fotologi_chicken. Yang pertama ada membantu mengabadikan momen spesial, pernikahan dan acara keluarga. Yang kedua ada membuat company profile. Yang ketiga ada membuat dan memasarkan makanan sehat. Yang keempat ada influencer hidup sehat dengan menggunakan makanan sebagai obat. Riwayat pendidikannya yang pertama ada di Universitas Widyatama, magister manajemen. Yang kedua ada Universitas Kristen Maranatha sebagai sarjana ekonomi. Mari kita sambut saja narasumber pada webinar ini dengan tema semangat kemerdekaan di tengah pandemi. Saya persilahkan kepada Bapak Andi dan Ibu Asrini, layar sepenuhnya. Baik. Terima kasih kepada moderator Ibu Kakak Lutfiah Nur ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke, baik.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Karang Taruna yang sudah berkreatif dan berinovasi mengadakan webinar ini ya, pertama kali di acara di kemerdekaan 76 tahun Indonesia kita ya, dengan mengadakan webinar mengenai apa tadi, tetap produktif di era pandemi gitu ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia mohon maaf yang sudah memberikan ruang kepada kami berdua untuk berbagi pengalaman mungkin ya kalau ini. Dan terima kasih kepada Bapak Lurah dan yang mewakilinya, kemudian Bapak Kapolsek Kiara Condong yang mewakilinya juga, dan kepada Bapak RW 11 yang mewakilinya. Oke, baik, supaya mungkin saya izin share untuk PowerPoint saya ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Oke. Sudah terlihat ya. Nah, kita mulai saja. Tema kali ini adalah semangat kemerdekaan di tengah pandemi. Jadi tetap sehat dan produktif di tengah pandemi. Temanya yang dipilih oleh Karang Taruna RW 11 ini merupakan kolaborasi kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi pintu di mana nanti akan ada webinar sejenis yang akan membagi pengalaman tentang sehat dari siapapun yang memang mau berbagi. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau mengenai COVID-19 mungkin ada teman-teman di sini atau adik-adik atau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah mengetahui lewat media televisi atau media sosial bagaimana sebaran COVID kita ya. 2 kali kita mengalami istilahnya lockdown gitu ya, karena banyaknya yang terjangkit. Bahkan kami berdua, saya dan suami juga merupakan penyintas COVID-19, tapi alhamdulillah kami berdua itu tanpa gejala gitu ya. Nanti kita akan berbagi bagaimana sih supaya walaupun kalau kata suami saya sih kita semua itu bukan jika kena COVID, tapi kita harus sudah siap-siap kapan kita akan kena COVID. Nah, supaya kita tidak bergejala, supaya COVID-nya bisa kalah gitu ya. Nanti akan dibagikan oleh suami saya, Andi, bagaimana menjaga tubuh kita, menjaga imun kita ya. Kalau saya sih di sini akan berbagi bagaimana tetap produktif di era pandemi. Nah, kita semua bisa tetap produktif di era pandemi ini walaupun kita tahu ekonomi kita menurun drastis ya, karena ya ada kebijakan pemerintah yang memang menutup lahan-lahan ekonomi, sehingga mau nggak mau ya kita tetap harus tunduk terhadap istilahnya aturan dari pemerintah. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena tetap kita pun bisa produktif. Ini bisa kita lihat bahwa dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang, saya lupa tidak mencantumkan di sini, kalau tidak salah ini dari Republika, bahwa kita itu bisa tetap menjadi produktif. Kenapa? Karena kalau kita mau buka wirausaha atau mau buka usaha, istilahnya mau berentrepreneurship, itu pertama kali idenya itu berasal dari tempat pengalaman kita kerja. Jadi kalau kita misalnya sudah lulus, nanti adik-adik dari universitas atau dari sekolah terus punya pengalaman di tempat kerja, biasanya kalau mau buka entrepreneur atau membuka wirausaha itu ide bisnisnya berasal dari situ. 43% ternyata. Jadi orang-orang entrepreneur merasakan setelah dilakukan survei, sebanyak 43% ide bisnisnya berasal dari pengalaman mereka di tempat kerja. Kemudian 11%-nya karena memenuhi peluang pasar. Let's say lihat di sini bahwa sekarang ini yang paling produktif itu adalah tentunya tenaga kesehatan. Kenapa? Karena memang pandemi berhubungan dengan kesehatan, sehingga peluang 11% memenuhi peluang pasar. Di tempat kerja saya pun mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu sudah mulai diambil gitu ya oleh rumah sakit karena memang sedang dibutuhkan tenaga kesehatan. Jadi 11% untuk peluang pasar. Ternyata yang paling besar itu sebanyak 46% ide berusaha atau ide untuk membuat wirausaha atau menjadi entrepreneur itu adalah dari hobi. Jadi kalau misalnya adik-adik atau di sini ibu bapak punya hobi gitu ya, itu bisa kita jadikan lahan usaha gitu ya hobinya. Hobi apapun ternyata kalau memang kita menyukai itu bisa dijadikan lahan usaha gitu ya. Ini bisa dibuktikan dari beberapa entrepreneur itu kalau ditanya mereka itu ide usahanya dari mana gitu, ternyata dari hobi mereka. Oke. Tapi
biasanya kalau kita menjadi berwirausaha itu ada penyebab kenapa sih kita enggan untuk berwirausaha. Kenapa sih kalau ditanya gitu ya, apalagi di Indonesia, saya nanya kepada mahasiswa bimbingan saya mau jadi apa nanti gitu ya, mereka biasanya pengennya jadi PNS. Kenapa? Karena di Indonesia PNS itu terjamin ya gitu. Tapi sebenarnya saat ini PNS tidak terjamin dahulu. Kalau dahulu mungkin memang ada pensiun, kalau sekarang kan pensiun pun ada tapi dibayarkan sekaligus gitu ya. Jadi tidak seindah dulu gitu. Jadi lebih indah menjadi wirausaha. Nah, untuk mengetahui seseorang itu enggan berwirausaha, kita harus tahu dulu apa sih yang membuat orang tuh enggan berwirausaha. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak menentu. Ya betul. Jadi seorang wirausaha itu memang pendapatannya tidak menentu. Kenapa? Karena kita biasanya punya bawahan. Kalau kita punya usaha, otomatis kita tetap harus mempersiapkan gaji gitu ya, tunjangan-tunjangan gitu untuk pegawai kita. Sementara kitanya sendiri biasanya sisa-sisa. Nah itu adalah mengapa orang itu enggan untuk berwirausaha, karena ada pendapatan yang tidak menutup. Tapi ini semua sebenarnya bisa kita antisipasi. Kemudian yang kedua adalah kerugian akibat hilangnya modal investasi. Nah, kalau mau berwirausaha, tips pertama yang pernah dibagikan oleh dosen saya dulu waktu saya ambil magister manajemen, dosen saya membagikan kalau memang kalian mau berwirausaha itu berarti kalian sudah harus mempersiapkan diri kehilangan modal yang kita investasikan. Modal ini bukan berupa uang saja, bisa berupa pikiran, bisa berupa mesin and product 5M itu ya, bisa berupa ide, bisa berupa capeknya kita. Nah itu adalah kita harus siap dengan hilangnya. Nah biasanya kalau kita sudah siap dengan keadaan itu, kita cepat move on biasanya kalau memang misalnya kita menemukan kendala dalam berwirausaha. Kemudian perlu kerja keras dalam waktu yang lama. Yang namanya wirausaha pasti kan ya, orang lain misalnya punya waktu istirahat lebih panjang, kalau kita mungkin tidak gitu, karena pikiran kita tercurahkan pada wirausaha. Kemudian kualitas hidup yang masih rendah walaupun usahanya sudah maju. Nah itu semua sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan diri, karena kita sudah tahu apa sih yang membuat orang itu mundur. Nah kita antisipasi dari 4 itu. Bagaimana caranya nanti akan dibagikan ya. Nah, pertama yang harus kita punya untuk berwirausaha tentunya harus mempunyai jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur ini banyak sebenarnya, hanya ada beberapa saya sarikan. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah percaya diri. Ya kalau nggak percaya diri, mana mungkin kita bisa menjual produk kita atau memperkenalkan produk kita atau memasarkan produk kita. Kemudian yang kedua harus berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, bisa terlihat dari sekarang misalnya adik-adik yang masih kuliah atau masih sekolah, kalau masih menanti-nanti misalnya ada tugas sekolah atau apa dikerjakannya nanti, berarti itu tidak punya orientasi pada tugas dan hasil. Nah, itu harus dipupuk dari sekarang supaya nanti kalau jadi wirausaha sudah punya jiwa entrepreneur, yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian berani mengambil resiko, itu pun perlu ya. Kalau tidak mengambil resiko nggak akan maju-maju. Kebanyakan jadinya NATO ya. Kemudian harus punya ide yang orisinil, walaupun awalnya ide itu berasal dari follow up ya. Banyak sekali kalau zaman dahulu itu, kalau kita lihat kalau waktu zamannya keripik gitu ya, banyak sekali orang yang ikut follower dulu, tapi kita harus punya originalitas atau harus punya istilahnya jati diri gitu terhadap produk kita. Kemudian harus punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu pasti akan punya bawahan. Dan yang terakhir adalah going concern, artinya harus berpikiran ke depan gitu ya, harus berinovasi. Jadi orang wirausaha itu nggak bisa berhenti berinovasi dan bergerak. Kalau Anda lihat slide saya selanjutnya, pasti Anda kenal dengan orang ini, apalagi warga RW 11. Ada yang kenal dengan orang ini? Walaupun saya tahu beliau, mohon maaf gitu ya, beliau tidak sekolah, tidak sampai selesai, tapi saya kasih applause sama siapa kalau di Asep. Nah, ya Asep ya, pemilik Kandi Kastel gitu ya. Dia itu seorang entrepreneur RW 11 kalau menurut saya. Saya sih milihnya bukan entrepreneur yang udah terkenal lah di televisi, nggak usah lah. Kita lihat yang paling dekat aja gitu ya. Usahanya lihat sendiri sebelahnya seperti apa gitu ya, walaupun beliau misalnya berentrepreneur bersama temannya gitu, tapi beliau berani mengambil risiko gitu ya di RW 11 gitu, walaupun
ya dan saya dekat dengan pasar, tapi beliau brand yang mengambil risiko menjual dari kesukaannya dia, hobinya dia, mungkin lihat media sosial atau misalnya main handphone, otomatis butuh kuota. Mereka mungkin beliau berpikir bagaimana caranya memenuhi kuota di RW11 gitu ya. Jadi teman-teman yang mau beli kuota itu nggak mesti jauh-jauh, bisa langsung ke Mang Asep gitu ya. Bahkan di sana juga ada kopinya kalau nggak salah, kopi Mang Asep gitu ya. Nah ini adalah contoh sosok wirausaha. Kalau kalian misalnya bapak ibu atau adik-adik mau tahu nih gimana cara menjadi wirausaha, saya pikir boleh deh wawancara sama Mang Asep ini gitu. Gimana sih caranya, modalnya berapa, kok berani sih kayak gitu. Beliau tuh saya tahu banget beliau bermulai dari membawa tas dia di rumahnya gitu ya, jual kota, sampai sekarang dia bisa punya tempat gitu di situ. Itu adalah contoh seorang entrepreneur. Nah, untuk menjadi entrepreneur ini tentunya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, kita akan bisa kerja, kita akan bisa berpikir kalau misalnya kesehatan kita terganggu gitu ya, atau misalnya kita tidak bisa bagaimana caranya pola hidup sehat. Nah, untuk ini makanya kita akan berbagi bagaimana menjadi seorang yang punya taraf hidup kesehatannya tinggi, kemudian tanpa harus mengeluarkan modal banyak, dan juga ini merupakan investasi kita untuk menjadi seorang wirausaha, di mana ada tubuh yang sehat, di situ akan banyak uang. Karena kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, kami semua waktu itu COVID 14 hari diem di rumah nggak ngapa-ngapain, ya susah juga gitu ya, walaupun tetap produktif lewat media sosial, tapi agak kurang ngeh gitu kalau memang kita tidak bergerak. Nah, untuk itu pemateri kita kedua ini adalah akan membicarakan bagaimana sih menjaga hidup kita tuh tetap sehat dengan hal-hal yang mudah yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian apa sih itu virus, pokoknya nanti akan berbagi banyak, dan kalaupun ada pertanyaan saya persilakan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh suami saya, yaitu Bapak Andi, yang lebih mengerti tentang kesehatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya sudah selesai, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Asrini yang sudah memaparkan hasil dengan tema semangat kemerdekaan di tengah pandemi, tetap sehat dan tetap produktif di tengah pandemi. Mungkin selanjutnya dilanjut dulu aja ke materi atau narasumber yang selanjutnya. Kepada Bapak Andi, saya persilakan. Sebentar ya, lagi dipersiapkan dulu. Si Mang Asep join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Ya, ada anu. Kedengaran. Ya ini saya sekedar sharing aja ya, karena saya sendiri bukan dokter. Saya memang kuliah di kesehatan, baru lulus kemarin kayaknya, ya baru selesai nyusun tugas akhir gitu, alhamdulillah. Jadi agak-agak lumayan capek juga gitu ya. Ya kita mulai aja ya, kita interaksi aja. Tadi Bu Asrini ngomong kalau kita produktif itu harus sehat ya, apalagi di era pandemi kayak gini gitu ya. Kita kalau nggak jaga badan ya kita bisa sakit dari virus atau bisa sakit bukan dari non virus gitu ya. Saya mau tahu dulu, apa itu sehat sih? Apa sih itu, apa sehat itu sih gitu? Yang jawab dapat hadiah deh. Ayo.
Boleh jawab nggak? Halo. Aku mau jawab. Siapa? Aku Pipit. Pipit. Menurutku sehat itu ketika kondisi fisik dan psikis itu dalam keadaan stabil, dalam artian tidak apa ya, tidak sedang dalam keadaan kalut. Pokoknya semangat itu sih. Oh, gitu. Sehat. Apakah sehat itu harus cuman masalah badan dan pikiran aja? Atau ada hal yang lain juga yang harus sehat? Uang. Dompet. Ya, ntar itu titip kepada dia ya. Hubungi Bapak Anto. Oke. Jadi definisi sehat ini menurut WHO ya. Jadi intinya mah keadaan sempurna fisik, baik fisik, mental yang tadi ya, sosial juga. Jadi sosial itu bisa ekonomi, bisa ya sehat semuanya lah, fisik, mental, dompet gitu ya, moneter gitu, sehat semuanya. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Oke. Jadi agak mendekati gitu, cuman yang sehat itu ekonomi juga harus sehat gitu. Ya. Oke. Ini sekarang tuh ada pandemi COVID gitu ya. Sebenarnya apa sih yang disebut pandemik itu? Ada yang bisa jawab? Oh ya, pandemik itu adalah ketika suatu penyakit itu menyebar ke berbagai negara gitu ya, menyebar luas ke berbagai negara. Jadi pandemi COVID itu berarti si COVID-19 nya itu udah ke mana-mana gitu, udah ke internasional. Nah, di sini ada endemik, biar gak ketuker ya. Jadi endemik itu penyakit yang hanya ada di suatu wilayah aja, di daerah aja. Misalkan DBD ada di Bandung, misalkan. Bisa jadi endemik atau malaria ada di Papua gitu. Nah, kalau epidemik biasanya penyakitnya itu di suatu negara gitu, menyebar luas di suatu negara. Misalkan dulu ada Ebola di Afrika misalkan ya. Atau dulu apa sih SARS ya, SARS di Indonesia gitu ya. Ini harap dibedakan antara endemik, epidemik sama pandemi. Pandemik sendiri, COVID sendiri adalah virus ya. Virus itu adalah makhluk kecil yang bisa menyerang tubuh kita. Ya kalau Aderai bilang itu oportunis ya, ini menghijack sistem sel kita berreplikasi itu jadi menggandakan diri gitu ya. Jadi sel kita dijadiin alat untuk menggandakan diri. Nah, kalau sampai imun kita nggak bagus, maka si virus itu akan dengan mudah bereplikasi. Tapi ingat ya, virus itu nggak ingin kita yang terkena virus, hostnya, meninggal ya. Jadi virus itu akan terus membuat kita menyebarkan virus juga gitu dengan batuk atau bersin. Makanya yang terkena virus misalkan flu gitu ya, dia akan batuk atau bersin. Itu usaha virus untuk menyebarkan ya anak buahnya lah, anak cucunya gitu ke yang lain. Tapi dia nggak ingin kita itu meninggal sebenarnya, karena ya kita itu tempat dia berkembang biak gitu. Terus kenapa sih nah ini virus itu ya, virus itu bisa menginfeksi hewan atau tumbuhan atau bakteria sendiri gitu ya. Jadi virus itu nggak pengen hostnya mati karena dia hidup dari situ. Terus apa sih yang bikin yang kemarin itu banyak orang yang meninggal itu kenapa sih? Ya jawabannya adalah
sistem imun kita yang bereaksi berlebihan. Ya, berlebihan. Jadi kalau sistem imun itu yang tepat adalah balance, seimbang. Jadi nggak terlalu kuat, nggak terlalu juga lemah. Kalau terlalu lemah, kita rentan infeksi. Kalau terlalu kuat, ya kejadian sekarang ini. Oke. Jadi istilahnya kalau tubuh kita sakit dari awalnya, kemungkinan tubuh kita akan memberikan reaksi imun berlebih gitu terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ingat ya, virus itu nggak ingin kita meninggal ya, tapi reaksi imun kita nih. Jadi kalau ngomong menguatkan imun itu kurang tepat ya, tapi menyeimbangkan imun. Jadi kan imun itu kalau kita alergi, nah itu imun terlalu kuat. Mau kayak gitu, nah itu imun terlalu kuat. Atau kalau AIDS itu imunnya terlalu lemah, membuat si virusnya membuat imun kita tuh lemah begitu. Jadi kita harus ada tengah-tengah gitu. Jadi jangan kena debu dikit meler gitu kan, itu nggak bagus. Berarti kan imunnya berlebihan. Jadi intinya ketika kena COVID itu orang-orang yang banyak ke rumah sakit dan meninggal 95% bukan karena virusnya, tapi karena penyakit bawaannya, yaitu dari gaya hidup ya. Ingat itu. Makanya saya sering tekankan menghindari virus. Oke, bagus ya, dengan ini sehat dari luar ya, 5M, jaga ini mencuci tangan dan kawan-kawan ya. Tapi sehat dari dalam juga penting, karena yang harus kita waspadai adalah ketika kita kena COVID, gimana kitanya respon tubuh kita tuh seperti apa? Apakah parah, ataukah hanya gejala ringan, atau tanpa gejala? Jadi yang membedakan tanpa gejala yang ke rumah sakit atau bahkan meninggal itu adalah kondisi sebelum kena COVID kita. Imunnya berfungsi dengan baik atau enggak, imunnya balance atau enggak gitu. Dan untuk imun itu ya, vaksin oke, vaksin, tapi saya ingatkan ya, yang vaksin atau tidak divaksin tetap harus menjalankan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu bukan cuma 5M ya. Jadi saya membahasnya seharusnya tiap minggu ada nih, misalkan tentang tidur, tentang stres, tentang diet, tentang olahraga gitu ya. Pasti ada, karena banyak, ini luas si jangkauannya. Tapi yang saya ingatkan bahwa pola hidup sehat itu lebih dari sekedar 5M ya. Olahraga gitu ya, tidur juga nggak bergadang gitu, termasuk protokol kesehatan. Nah ini sekedar ini aja ya, imunitas kita nih. Kalau innate immunity itu ada seperti kulit gitu ya, pelindung kita dari itu. Kulit itu sebenarnya dari sistem imun, itu bagian dari sistem imun gitu. Nah kalau yang ada divaksin gitu, itu masuknya ke adaptive immunity, sama sebenarnya hasilnya seperti kita kena virus terus sembuh. Ya boleh aja kita ikhtiar ya dari vaksin, tapi saya ingatkan jangan terlalu bergantung sama vaksin ya. Pola hidup sehat juga, ada innate, ada adaptif ya. Terlalu biologi nih. Ini yang beresiko ketika terkena COVID parah itu apa aja sih sebenarnya? Nah ini ada banyak sih sebenarnya, Mak. Ada 5 grup ya. Perokok yang kelebihan berat badan, yang tua, yang punya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi ya. Oke. Dan cowok itu lebih berpeluang kalau kena COVID parah daripada cewek. Iya, secara statistik begitu. Jadi yang merokok ya mungkin minum apa ya,
minum kayak gini water tuh. Atau yang berat badannya berlebih agak dikurangin gitu ya. Atau yang tua-tua harap diperhatikan gitu ya. Yang punya penyakit kronis hati-hati gitu ya. Mulai gitu ya mengobati dengan mencari akar masalah ya. Ini ada 5 grup yang risikonya tinggi atau akan parah ketika kena COVID. Nah ini ininya presentasinya. Jadi yang obes paling banyak ya, diabetes juga banyak gitu ya. Hati-hati ini jangan sampai kena gitu. Oke. Nah, skip aja ya. Oke. Proteksi dari dalam itu ada beberapa cara ya. Pertama diet gitu ya. Diet di sini mungkin saya sering curhat di IG gitu ya. Hindari makanan-makanan yang bergula, yang bermanis-manis terutama ya. Boba, Thai tea atau apa ya? Terus yang gorengan gitu ya. Karena itu menimbulkan inflamasi ya. Inflamasi itu kalau kena ya, virus bisa berakibat parah terhadap kondisinya bisa parah gitu ya. Jadi kalau misalkan takut sama COVID ya jaga jarak ya, tapi kurangi juga makanan-makanan yang seperti itu gitu ya. Saya tekankan yang manis-manis, yang gula-gula, yang bertepung itu harus didahulukan, hilangkan gitu. Terus olahraga, exercise ya. Exercise mungkin bisa 120 menit per minggu ya. 120 menit cuma 2 jam aja per minggu gitu ya. Mungkin bisa fitness atau sepedahan gitu. Tapi jangan berlebihan juga. Saya lihat sepedahan sampai berjam-jam gitu, itu nggak bagus juga gitu. Cukup 120 menit per minggu ya, bukan per hari ya. Per minggu gitu. Ya teratur aja. Terus puasa. Puasa di sini bukan cuma Senin Kamis ya. Tapi misalkan memperpanjang jadwal kita nggak makan, misalkan di malam hari kita nggak makan gitu ya, 12 jam kita nggak makan, 12 jam kita makan, atau 8 jam kita makan, 16 jam kita puasa, itu bagus untuk menghadapi COVID. Terus tidur usahakan 8 jam ya di malam hari ya, dengan lampu tentunya padam. Nah, itu tidur itu sangat berpengaruh terhadap sistem imun kita ya, terhadap nafsu makan kita juga. Yang mau kurus silahkan tidurnya dicukupi ya, jangan bergadang. Oke. Tidur dan juga mengelola stres gitu ya. Oke. Tentunya dengan olahraga kita bisa tubuh kita lebih kuat terhadap stres. Oke. Mungkin kalau mau lebih jelasnya kita tanya jawab aja ya. Ya, atau subscribe juga ada di channelnya, atau bisa juga WA ke saya atau gimana lah ya, karena emang luas cakupannya gitu. Oke. Ya sudah gitu aja. Oke, moderator, terima kasih. Iya baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Andi. Mungkin selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta atau hadir yang sudah bergabung bisa ingin bertanya atau menanyakan bisa langsung atau melalui kolom komentar. Assalamualaikum Kak, bisa nanya? Boleh bertanya? Boleh banget. Sama siapa ya bertanya? Atas nama Laili Nur Hafifah. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Di masa pandemi ini untuk diet yang terbaiknya itu seperti apa ya? Jadi bisa mengurangi makannya tuh berapa porsi, atau misalkan dari cara pola makannya kayak gimana gitu, atau misalkan ditambah vitamin apa gitu. Terima kasih. Silakan Pak Andi.
Oke, gini ya. Nggak ada diet, pola diet, suatu diet yang bisa cocok ke semua orang ya. Misalkan saya keto, belum tentu cocok buat orang lain gitu ya. Tapi intinya gini, lebih memprioritaskan real food gitu ya. Real food itu maksudnya makanan yang kalau kita lihat kita tahu itu apa gitu, bahannya apa sih gitu. Kalau kita lihat ikan kan, oh itu ikan gitu kan. Beda dengan misalkan energen gitu ya, dari apa sih, dari Indomaret kita kan kita tahu tuh isinya apa gitu ya. Nah, pertama real food ya. Kedua, kalau bisa prioritaskan protein. Karena protein itu yang mencegah kita untuk makan berlebih. Coba deh, kalau kita makan daging duluan, pasti cepat kenyang. Tapi beda kalau nasi duluan, pasti nambah. Gitu. Ya, jadi yang pertama real food, yang kedua prioritaskan protein ya. Ketiga mungkin kalau sesudah itu sih boleh ya makan karbo, silahkan sisanya ya, tapi protein didulukan gitu. Ini luas sih sebenarnya ya. Terus jam makan juga diperhatikan ya. Apa yang kita makan dan kapan kita makan itu penting. Contoh, banyak orang yang anggap sarapan pagi itu penting gitu ya. Padahal sarapan pagi itu bukan berasal dari ilmu pengetahuan, tapi dari budaya. Jadi kalau mau pagi-pagi nih, banyakannya yang sarapan tuh sarapan bubur gitu ya, nasi goreng. Secara sains itu kurang tepat buat tubuh kita, karena pagi-pagi itu, ini agak sains dikit ya. Jadi tubuh itu lagi merilis kortisol namanya. Ini hormon stres gitu yang bikin kita bangun. Nah, kalau kita makan yang seperti itu, yang bergula, apalagi teh manis gitu ya, maka hormon insulin itu yang menurunkan gula darah akan naik. Kalau insulin hadir, dia akan membuat kita gemuk gitu. Jadi sarapan pagi itu kalau bisa protein hewani seperti telur prioritaskan ya, karena untuk bahan bakar otak juga. Cobain deh, saya sering lihat orang yang makan 2 jam kemudian dia lapar lagi, ngantuk gitu ya, nggak semangat. Nah, itu karena apa yang dia makan itu tidak tahan lama. Kalau kita makan seperti telur atau daging di pagi hari, insya Allah awet sampai sore, dan itu berpeluang besar untuk membuat kita kurus gitu ya, melangsingkan diri kita gitu. Nah, ngurangi makan enggak? Jangan. Saya banyak yang nanya konsul ke saya, Pak Adi kenapa sih saya ngurangin makan malah lemes gitu. Jadi kalau ngurangin makan tuh logikanya gini loh. Biasa dikasih uang sama mama 5.000 rupiah sehari, terus dikasih 1.000. Kira-kira kita akan menghemat nggak? Iya kan? Ini diempet-empet gitu ya. Tubuh juga sama. Ketika kita misalkan ya makan 2.000 kalori nih per hari, terus kita cut, jadi mengurangi makan itu kan mengurangi kalori, jadi 1.000 kalori misalkan ya. Tubuh juga sama, akan menghemat. Yang dihemat apa? Energi kita. Kitanya jadi lemes gitu. Nah, kalau kuat sih silahkan ya. Tapi diet ngurangin makan itu saya sering nemuin nggak tahan lama. Turun misalkan 2-3 kilo, 5, balik lagi dia udah balasnya tambah. Jadi gemuk, dan kegemukan itu kan salah satu risk factor ya tadi ya buat COVID ya gitu. Terus untuk sore ya usahakan makan itu ya maghrib udahlah gitu ya. Sesudah maghrib misalkan nggak makan, kita puasa aja sampai besoknya gitu. Kalau saya mulai makan itu jam 10 ya. Jadi
saya tuh puasa dari maghrib sampai jam 10 siang, dan itu efektif untuk menjaga berat badan saya ya. Mungkin kalau mau jelasnya lagi bisa subscribe di Ngopi AA gitu ya. Ya gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Om mau nanya, Ya. kan sempet tuh saya juga nonton di televisi ataupun kadang di sosial media itu ada yang namanya herd immunity tuh. Nah kalau misalkan herd immunity itu benar-benar diberlakukan di Indonesia nih, kira-kira efektivitasnya bakal kayak gimana tuh? Ya, herd immunity itu ketika banyak orang yang ya pakai vaksin sih sebenarnya ya. Atau dia terinfeksi gitu. Tapi yang terinfeksinya harus orang sehat gitu ya. Jadi si infeksi itu nggak bisa sampai ke misalkan orang yang tua gitu. Tapi kalau di Indonesia lihat vaksin sendiri masih banyak ya, terlalu cepat gitu vaksin itu sebenarnya kalau menurut saya sih, karena vaksin sendiri yang dalam sejarah itu paling cepat itu 4 tahun dari dia strainnya dapat sampai di manufaktur itu 4 tahun, sementara COVID cepat gitu. Jadi untuk herd immunity saya kira agak susah gitu ya. Ya intinya mah kita usahanya dengan menyehatkan diri saja gitu kalau saya mah gitu. Saya Pak pola hidup sehat. Tadi kan istri saya bilang bukan masalah jika kita kena, tapi kapan gitu. Saya yakin ya, bukan yakin sih, saya berpikir semua orang pasti kena, makanya harus siap-siap gitu. Nyiapinnya dengan pola hidup sehat. Jadi yang parah sama nggak parah itu kan sebenarnya ada pembeda kondisi tubuhnya sebenarnya, bukan semata-mata keberuntungan loh. Oh saya beruntung gitu ya ketika kena virus OTG gitu. Oh saya kurang beruntung gitu, bukan kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang besar yang menjadi pembeda gitu. Jadi kalau herd immunity saya kira ya apa ya, saya sih nggak terlalu berharap sama solusi itu. Saya mah lebih ke influencer buat apa ya, hidup sehat ya, pencegahan aja supaya kena COVID itu ya nggak parah gitu. Itu mungkin ya. Oke Om, makasih ya Om. Ada lagi? Boleh nambahin ya cerita ya, ketika kita waktu bulan Juni kemarin kita berdua kena COVID gitu ya. Kita berdua memang OTG. Kenapa? Saya juga nggak tahu kalau misalnya saya kena COVID-nya ketika saya sedang istilahnya badannya dulu, mungkin yang R11 sih tahu kalau saya badannya gendut dulu ya. Kalau misalnya saya gendut mungkin saya sudah masuk rumah sakit gitu kalau keadaannya seperti itu, karena memang COVID itu gak enak banget teman-teman, jangan sampai kena sih ya gitu. Tapi kalau kena ya mendingan OTG aja, walaupun OTG ternyata nggak enak gitu kena COVID. Kenapa nggak enak? Yang biasanya kita bisa, manusia itu kan diciptakan untuk mobilitas ya, terus diciptakan untuk bersama-sama gitu. Nah, kalau ketika kita kena COVID, otomatis kita harus dikarantina sendiri. Itu yang membuat kita rada stres gitu, karena kita nggak bisa kemana-mananya itu gitu. Ruang gerak kita istilahnya terganggu gitu ya, karena adanya COVID. Tapi yang dirasain apa sih? Yang dirasain, alhamdulillah saya nggak ngerasain apa-apa. Saya cuman karena memang harus karena suami kena 4 hari kemudian harus cek dan ternyata saya COVID gitu. Nah ketika saya COVID itu saya tetap menjalankan pola hidup saya. Jadi kalau suami saya justru malah ketika kena COVID dia nggak banyak makan. Memang awal-awal saya khawatir, waduh suami saya nggak makan. Tapi ternyata justru dengan nggak makan itu tubuh kita tuh sedang repair gitu. Jadi nggak banyak makan nggak apa-apa. Jadi kalau yang sakit nggak mau makan ya jangan dipaksa gitu. It's okay sebenarnya karena tubuh kita lagi mau repair. Terus saya makannya gimana? Saya makannya 1 kali sehari. Tapi
saya cukupin proteinnya. Suami juga makannya cuman shake telur doang kalau nggak salah. Beliau mah sukanya telur kan, shake telur doang. Jadi udah gitu udah istirahat. Akhirnya kita nggak nyampe 14 hari ya, cuma 10 hari alhamdulillah sudah negatif lagi dan sudah bisa beraktivitas. Jadi sebenarnya investasi kita ya yang tadi kalau herd immunity ya, karena kalau herd immunity kan biasanya kalau nggak semuanya kena COVID gitu ya, tapi divaksin, berarti kalau divaksin sebenarnya kan diberikan virus yang dilemahkan gitu ya. Nah, sehingga terjadi herd immunity. Cuman kalau kita lihat misalnya, oke lah kita divaksin tapi tubuh kita belum siap. Saya juga sudah vaksin 2 kali, sudah lengkap vaksin saya, tapi saya kena juga COVID. Kenapa? Karena mungkin ya itu tadi, COVID itu bukan jika kita kena COVID, tapi kapan lah kita kena COVID. Nah, supaya kalau misalnya amit-amit sih kita kena, ya kita tetap OTG gitu. Nah itu tadi, jagalah pola hidup yang baik gitu ya, itu ya dengan memperhatikan makanan kita, memperhatikan tidur kita, memperhatikan stres kita, jangan lupa juga olahraga. Itu mungkin ya yang inti dari pembicaraan bagaimana kita mencegah atau misalnya berdamai hidup dengan COVID. Karena sekarang aja Singapura sudah bilang bahwa dia sudah mau hidup berdampingan dengan COVID, otomatis berarti kita harus naikin derajat kesehatan kita. Itu mungkin dari saya tambahannya. Saya kembalikan kepada moderator dan jika ada pertanyaan silakan. Ini nih yang penting ya ada ya, tadi kan nanya vitamin ya. Vitamin yang paling penting itu adalah vitamin D ya. Karena vitamin D itu yang mengatur imun kita supaya nggak terlalu berlebihan atau nggak terlalu memble gitu. Jadi kebanyakan orang yang parah di rumah sakit itu atau yang meninggal itu level vitamin D-nya kurang ya. Nah, ada cara kan, udah tahu kan ya, berjemur gitu ya. Cuman saya lihat kok berjemurnya agak-agak banyak yang kurang tepat gitu ya. Tipsnya nih ya, kalau berjemur ya, lihat bayangan kita apakah sudah lebih pendek daripada kita. Kalau belum, berarti itu belum kuat untuk memproduksi vitamin D ya. Lihat bayangan kita lebih pendek. Kalau udah lebih pendek, berarti udah siap untuk memproduksi vitamin D. Terus kalau bisa si luas permukaan yang terkena sinar matahari banyak. Ini bukan saya lihat pakai kerudung gitu ya, tangannya doang sama mukanya doang, itu setengah jam juga saya kira kurang efektif gitu ya. Kalau bisa sih pakai, kalau cowok buka baju aja udah gitu ya, mungkin 30 menit gitu ya, 15 menit lah. Terus kalau cewek pakai itu blaster sundel bolong. Ini belakangnya bolong gitu ya. Nah itu biarpun gosong nggak kelihatan. Nah, Anda kalau cepat gosong kalau berjemur berarti Anda kemungkinan kekurangan vitamin C ya. Diperhatikan itu vitamin D-nya penting, atau bisa juga suplementasi ya. Cuman jangan berlebihan juga. Ada yang 10.000 IU gitu ya. Cukup 2.000 aja atau 5.000 dibagi 2 hari lah. Jadi hari ini kita minum yang 5.000 IU, besoknya jangan gitu di sehari-hari gitu ya. Tapi dijemur mah tiap hari ya. Terus gula juga harus dikurangi karena itu mempengaruhi produksi vitamin D gitu ya. Oke. Jadi yang penting kalau saya bilang penuhi vitamin D Anda gitu ya, untuk menghadapi COVID. Dan kalau suplementasi atau kita makan ya dari telur atau ikan kan banyak yang mengandung vitamin D. Misalkan sama lemak gitu. Lemak di situ misalkan minyak zaitun, karena vitamin D sendiri kan larut dalam lemak ya. Ini lebih bagus gitu ya. Jadi kalau jemur lihat dulu, jangan asal jemur gitu ya. Oke, jangan terlalu lama juga gosong. Oke, tambahan aja vitamin D, vitamin C mungkin ya. Kalau saya sih tambah magnesium mungkin untuk vitaminnya gitu. Oke, gitu aja tambahannya. Mungkin ada yang nanya? Saya izin bertanya.
Mungkin saya mau nanya tentang yang tadi di resiko terkena COVID ya. Kan tadi ada yang kelima itu cowok. Nah, saya ingin bertanya mengapa cowok lebih rentan terkena COVID? Dengan contoh, ketika cowok itu bisa hidup sehat, cowok tanpa perokok, itu kenapa bisa rentan terkena COVID? Sama yang kedua itu yang diet. Nah, di diet ini ada maksimalnya nggak atau maksimal per hari buat wanita itu mengonsumsi gula berapa, buat pria itu atau laki-laki mengonsumsi gula itu berapa? Ya, terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya cowok itu kenapa lebih rentan karena ada namanya itu penelitian itu namanya tuh sirkulasi S2 lah. Kalau itu kan terlalu biologis ya. Alasannya itu jadi sirkulasi S2-nya lebih kecil daripada cewek. Makanya banyakan yang ke rumah sakit itu adalah cowok. Mungkin itu yang saya pelajari. Dan untuk gula ya maksimal berapa? Gini, tubuh kita itu nggak perlu karbohidrat. Ya, karbohidrat itu nggak diperlukan tubuh, bukan esensial. Esensial itu maksudnya tubuh bisa memproduksi sendiri. Jadi nggak makan gula atau nasi pun kita masih bisa hidup. Beda dengan protein. Protein itu ada protein asam amino esensial. Jadi dia harus dari diet, harus kita makan. Oke. Atau asam lemak, omega 3 kan pernah dengar, atau omega 6 itu esensial, nggak bisa diproduksi tubuh. Jadi kalau ditanya berapa sih maksimal gula, tubuh nggak perlu gula, tubuh bisa produksi sendiri. Saya sering kali ya sehari 2 hari itu nggak ketemu karbo, tapi tetap kuat. Ya, mungkin orang yang lemes nggak makan karbohidrat itu karena tubuhnya belum terbiasa, fat adapted namanya, masih sugar burner. Jadi ya kalaupun kita nggak diniatin makan gula, pasti ada gula yang masuk lah dari luar mah. Cobain aja dari makanan kita tuh. Ya, gitu. Jadi nggak ada kadar minimum untuk gula atau maksimum gitu. Mendingan ya kecuali nge-gym gitu. Nge-gym beda lagi. Ya. Angkat beban itu beda. Boleh makan karbo setelah angkat beban. Gitu. Ya, nggak ada istilahnya minimum maksimum untuk gula. Tubuh kita bisa bikin sendiri di dalam. Oke? Ya, banyak kan masalahnya adalah terlalu berlebihan konsumsi gula. Sadar atau nggak sadar, kita tuh konsumsi gula berlebihan, itu yang bikin kalau terkena COVID parah. Oke? Iya, baik. Ada pertanyaan lagi kah? Saya minta tolong panitia ya untuk ada link untuk isi ini ya, apa sih namanya, absen ya, sama tadi yang bertanya mungkin dan yang memberikan tanggapan, akan ada sedikit door prize dari kita berdua, nanti bisa menghubungi panitia. Sepertinya kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah itu dia linknya baru ada ya. Silakan teman-teman yang ada di sini untuk mengisi link absen. Ya, setelah itu tadi panitia mohon bantu siapa saja yang tadi bertanya, kemudian siapa saja yang tadi dijanjikan untuk mendapatkan hadiah ya karena menjawab pertanyaan. Nanti hubungi panitia, insya Allah hadiahnya besok sore bisa diambil. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Astrini dan Bapak Andi yang sudah bisa memaparkan
sedikit tentang yang pertama ada semangat kemerdekaan di tengah pandemi, tetap sehat dan produktif di tengah pandemi, dan yang kedua ada sehat di era pandemi. Mungkin akan ada yang nanya lagi dari Kang dan Ibu. Licik, aku mah nggak boleh bertanya. Silahkan lihat Ngopia aja, editor mah. Kalau sudah mengisi linknya, terima kasih. Kalau sudah ada tidak pertanyaan, mungkin moderator kita bisa tutup ya. Iya baik. Iya baik. Mungkin saya serahkan kepada MC, pada Pipit. Dipersilakan. Alhamdulillah, acara ini yaitu webinar dengan tema semangat kemerdekaan di tengah pandemi sudah tadi banyak dibahas oleh pemateri yang luar biasa oleh Bu Asri dan juga kepada moderator yang sudah memimpin acara ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan di kehidupan kita. Ada desain foto bersama. Kita abadikan dulu pertemuan kita virtual dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya untuk door prize-nya ya. See you again. Yo, dadah.